Soal gerak melingkar selanjutnya. Sebuah benda yang masanya 5 kg, berarti dari soal ini kita tahu bahwasanya M bendanya sama dengan 5 kg. Bergerak secara beraturan dalam lintasan melingkar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Ini adalah kecepatan linear karena satuannya dalam meter per sekon. Maka V-nya sama dengan 2 meter per sekon. Bila jari-jari lingkaran besarnya, berarti ini R sama dengan 0,5 meter, maka yang ditanya di sini adalah kita menentukan 4 pernyataan ini benar atau tidak. Pernyataan yang pertama itu adalah waktu putaran, T-nya berapa. Kemudian untuk yang kedua, yang diminta adalah percepatan sentripetalnya, berarti AS di sini berapa. Kemudian yang ketiga, itu adalah gaya sentripetal, berarti Fs. Kemudian yang keempat, yaitunya vektor kecepatan. Vektor dari kecepatan ini kemana arahnya? Ya. Nah, untuk menjawabnya, berarti kita harus pahami kembali soalnya. Sebuah benda yang masanya 5 kg bergerak secara beraturan dalam lintasan yang melingkar dengan kecepatan 2 meter per sekon. Bila jari-jari lingkaran besarnya 0,5 meter, maka yang ditanya adalah waktu putarannya berapa. Nah, waktu putarannya ini hampir sama dengan periodenya. Jadi, cara menjawabnya adalah jika kamu ingin tahu berapa periode, kamu harus tahu terlebih dahulu paling tidak waktu yang dibutuhkan untuk satu kali putarannya, atau jumlah putarannya, atau bisa juga dari kecepatan sudutnya. Tapi kalau kita lihat dari diketahui yang ada, kita bisa tahu T-nya itu, atau di sini waktu putarannya, berarti itu sama dengan periodenya, itu berapa, itu bisa kita tahu dari omeganya. Jadi jika V sama dengan omega kali R, maka omeganya itu akan sama dengan V per R. Dari sini omega akan sama dengan 2 dibagi dengan 0,5. Maka omeganya akan sama dengan 4 radian per sekon. Sehingga kita bisa cari di sini periodanya dari persamaan omega, yaitu 2V per perioda akan sama dengan 4. Maka periodanya adalah 2V per 4 atau sama dengan V per 2. Atau kita juga sama dengan 0,5 V sekon. Ya, berarti untuk pernyataan pertama itu benar. Kita lanjut lagi untuk membuktikan pernyataan kedua, yaitu mengenai percepatan sentripetal. Percepatan sentripetal persamaannya ada banyak ya, tergantung kamu mau pakai yang mana. Nah, karena diketahui ada V dan R, jadi saya menggunakan V pangkat 2 per R. Di sini V-nya adalah 2 dipangkatkan 2
per R-nya 0,5. Maka 4 dibagi 0,5. 40 per 5 itu berarti sama dengan 8 meter per sekon kuadrat. Di sini nilainya ternyata dibuktikan juga dinyatakan adalah 8 meter per sekon kuadrat. Berarti ini benar. Kita lanjut buktikan persamaan yang ketiga. Yang ketiga itu adalah tentang gaya sentripetal. Ini kita terapkan hukum 2 Newton tentang percepatan. Jadi gaya sentripetal bisa kita turunkan dari sana, di mana Fs akan sama dengan massa dikali dengan percepatan sentripetalnya. Nah, sehingga gaya sentripetal itu akan sama dengan massa bendanya tadi adalah 5 kg dikali dengan kecepatan sentripetalnya 8. Sehingga ditemukanlah gaya sentripetalnya 40 Newton. Di sini ternyata juga dinyatakan 40 Newton. Maka pernyataan yang ketiga juga benar. Kita lanjutkan untuk membuktikan pernyataan yang keempat. Vektor kecepatan tidak tetap. Ini benar atau salah? Ya, sudah pasti benar. Kenapa? Karena arah vektor dari kecepatan itu selalu menyinggung lintasan. Atau misalnya kalau kita gambar, ini adalah lintasan lingkarannya, ini adalah bendanya, maka arah vektor V itu selalu menyinggung lintasan. Maka arahnya ini ke sini. Nah, jika bendanya misalkan berada di sini, lagi posisinya, maka arah vektor V hanya menyinggung saja. Jadi arahnya ke sini. Ini adalah vektor kecepatan. Jadi arah vektor kecepatannya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan posisi bendanya pada lintasan tersebut. Jadi dari keempat pernyataan ini ternyata semuanya benar.